Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha wattaqullaha alladzi tasalluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ya ayyuhan nas usikum wa ya bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada kita semua, para jamaah dan saya juga, untuk sama-sama kita memahami firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Qamar ayat 1. Surat Al-Qamar surat nomor 54 ayat 1. Di sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqtarabatis sa'ah wa insyaqal qamar. Di dalam ayat itu Allah mengatakan telah dekat datangnya kiamat itu dan telah terbelah bulan. Kalau kita lihat ke dalam ayat itu, kalau kita lihat tentang iqtarabatis sa'ah, telah dekat datangnya kiamat itu mudah kita memahaminya, karena memang dunia ini fana. Umur umat manusia itu sebentar saja di dunia ini. Sebentar lagi memang akan datang kiamat. Kita mudah memahaminya. Tapi ketika kita Allah menjelaskan tentang wan syaqal qamar, telah terbelah bulan, itu akan sulit kita memahami ayat itu. Di sana Allah mengatakan dengan kata kerja masa lampau, telah terbelah bulan. Artinya bulan memang pernah terbelah, telah terbelah. Cuma persoalannya ketika kita melihat bulan, apakah bulan yang itu yang sering kita lihat itu yang terbelah? Mana yang satu lagi? Atau kalau kita melihat pada saat bulan purnama, pada pertengahan bulan Hijriah, bulan begitu sempurna, kita lihat tidak ada cacat celanya, tidak ada terbelah di situ. Sulit kita memahami, tapi kita mesti meyakini karena ini firman Allah, ini wahyu, bahwa bulan pernah terbelah. Kita pakai ilmu pengetahuan, mentok juga ilmu pengetahuan kita. Kita minta tolong Amerika untuk meneliti agar dia pergi ke bulan. Sebaiknya janganlah kita minta tolong sama Amerika. Tapi kita masih ada jalan lain. Kita lihat kepada asbabun nuzul, surat Al-Qamar ayat 1. Alhamdulillah, karena tidak semua ayat ada asbabun nuzulnya. Yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Alhamdulillah di dalam surat Al-Qamar ada mengenai asbabun nuzul surat Al-Qamar ayat pertama. Ternyata di sana berbicara tentang membelah bulan. Mukjizat
yang Allah berikan kepada Rasulullah untuk membelah bulan itu. Jadi di dalam Asbabun Nuzul itu berbicara tentang bagaimana Allah memberi mukjizat kepada Rasulullah untuk membelah bulan itu. Ceritanya ketika datang orang-orang musyrikin Quraisy kepada Rasulullah sambil memperolok-olok Rasulullah, mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, kalau engkau benar Nabi dan Rasul, coba tunjukkan kepada kami satu kehebatan yang bisa membuktikan kenabian dan kerasulanmu." Sambil orang-orang musyrikin Quraisy itu mengejek dan mengolok-olok Nabi. Maka kata Rasulullah bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian inginkan?" Mereka menjawab, orang-orang musyrikin Quraisy itu menjawab, "Coba engkau belah bulan itu." Maka Rasulullah pun berdiri dan terdiam, lalu berdoa kepada Allah agar Allah menolongnya di dalam persoalan ini. Lalu Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengangkat jari telunjuknya diarahkan ke bulan. Maka bulan terbelah menjadi dua. Lalu beberapa saat kemudian bulan itu bersatu kembali. Maka serta-merta orang-orang kafir Quraisy itu, musyrikin Quraisy itu tidak juga puas. Mereka mengatakan dengan serta-merta, "Ini sihir. Engkau telah menyihir kami, Muhammad." Kalau sihir banyak dibicarakan ya. Akhir-akhir ini di televisi mengenai kejahatan hipnotis. Barangkali serupa dengan itu. Kalau itu sihir mungkin saja bisa terjadi. Dan bulan itu bisa terlihat terbelah. Itu hanya tipuan mata. Dan yang kena sihir itu orang di sekitar Rasulullah kalau Rasulullah menyihir mereka. Mungkin terjadi, tapi yang melihat sihir itu, bulan terbelah itu orang di sekeliling Rasulullah. Maka mesti dibuktikan. Pada saat yang sama ketika orang melihat bulan di tempat yang lain, apa terbelah juga? Itu mesti dibuktikan. Maka berangkatlah mereka untuk membuktikan ini ke batas kota Mekah. Ini terjadi sebelum hijrah pada waktu itu. Jadi mereka berangkat ke batas kota Mekah untuk membuktikan, untuk ditanya kepada rombongan-rombongan yang akan masuk, kabilah-kabilah yang masuk kota Mekah. Maka ketika mereka bertanya kepada kabilah pertama, kepada rombongan pertama, orang-orang yang baru masuk ke kota Mekah, mereka menanyakan, "Apakah kalian melihat satu hal yang aneh tentang bulan semalam?" Kata mereka. Lalu rombongan orang-orang yang masuk kota Mekah itu, rombongan pertama itu mengatakan, "Iya benar, kami melihat satu hal yang aneh tentang bulan terbelah dua dan beberapa saat kemudian bersatu kembali." Artinya bulan memang benar-benar terbelah, bukan sihir. Kalau kita mungkin sejaman dengan itu di Indonesia, dan pada saat yang bersamaan kita diberi satu waktu melihat bulan juga, bulan kita lihat akan terbelah juga. Artinya bulan memang benar-benar terbelah. Tapi itu tidak membuat orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang kafir Quraisy beriman semuanya, tidak. Mungkin ada yang beriman juga, tapi ada yang tetap ingkar. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Saya ingin mengajak kita melihat kepada pengalaman Ketua Al-Hizb Al-Islami Inggris, Daud Musa Peacock namanya. Pada waktu itu dia belum masuk Islam. Dia mengatakan, "Aku pernah meneliti agama-agama sebelum dia masuk Islam.
sampai pada saat seorang mahasiswa memberikan kepadaku Al-Quran dan terjemahannya. Aku bawa pulang Al-Quran itu, aku buka-buka terjemahannya, lalu aku mendapati terjemahan pas surat Al-Qamar ayat 1. Telah dekat datangnya kiamat itu dan telah terbelah bulan. Aku bertanya, kata Daud Musa Pikok ini, kekuatan macam apa yang bisa membelah bulan ini? Ini satu hal yang tidak mungkin, kata dia. Dia tidak bisa mencari jawabannya, dia simpan lagi Al-Quran itu, dan dia menjalani kehidupan sehari-harinya. Dia lupakan Al-Quran itu. Karena dia terpentok sama kita tadi. Tidak bisa menjawab, memahami tentang terbelahnya bulan. Maka ketika pada suatu saat dia nonton televisi, acara televisi, terjadi diskusi, yaitu datangnya 3 antariksawan dari Amerika datang ke Inggris, dipandu oleh satu presenter Inggris. Mereka berdiskusi mengenai perjalanan ke bulan. Musa Daud Pikok nonton di rumahnya, di hadapan televisi. Sampai pada pembicaraan yang ramai mengenai perjalanan ke bulan itu, dan dipertanyakan mengenai biaya-biaya tentang perjalanan ke bulan itu. Maka kata para antariksawan dari Amerika itu bahwa biaya ke bulan itu mencapai 100 juta dolar lebih. Kemarin saya coba-coba hitung dengan kalkulator, nggak sampai, kalkulator saya nggak sampai. Tahu berapa saya nggak ngerti. Begitu banyaklah uang. Kata presenter Inggris itu, sekian banyak kalian mengeluarkan dana untuk pergi ke bulan. Di dunia ini, di bumi ini, banyak terjadi kemiskinan, perselisihan di mana-mana, dan berbagai persoalan yang belum terpecahkan. Kalau dana itu dipakai untuk kemakmuran bumi, barangkali lebih bermanfaat ketimbang kalian mengeluarkan dana yang begitu besar untuk mencapai bulan. Tapi orang-orang Amerika itu tidak mau kalah dengan persoalan itu. Dia bilang, tidak, bahwa ini juga banyak manfaatnya ketika kita pergi ke bulan. Banyak hal-hal yang belum diketahui ketika seseorang datang ke bulan. Apa manfaatnya? Apa yang kalian rasakan manfaatnya buat kami? Orang astronot itu, orang-orang Amerika itu bilang, kamu tidak tahu bahwa satu waktu yang lalu, pada waktu yang lalu, bulan itu pernah terbelah. Presenter Inggris ini mengubar, dia belum yakin. Dia bilang, apa yang kalian bisa buktikan bahwa bulan pernah terbelah? Pernah, bulan itu pernah terbelah. Kami telah memfotonya lewat NASA, dia bilang, dari dekat, dan itu juga kelihatan tanda terbelahnya. Juga dari batu-batuan yang pecah itu kami sudah selidiki, dan kami minta pakar-pakar geologi kami mengatakan bahwa batu-batuan ini pernah terbelah, pernah pecah, dan itu mencapai kepada perut bulan. Sampai ke perut bulan batu-batuan itu pecah. Artinya bulan pernah terbelah. Pada saat itu Musa Daud Pikok yang belum beragama Islam kaget. Oh, rupanya ini yang disebut di dalam Al-Quran yang pernah saya baca waktu itu. Dia kaget. Dia nyatakan, setelah itu dia nyatakan diri masuk Islam. Dia bilang 1400 tahun yang lalu, ketika Amerika sekarang harus mengeluarkan dana begitu banyak untuk mengetahui bulan terbelah, umat Islam sudah diberitahu secara gratis 1400 tahun yang lalu bahwa bulan pernah terbelah. Itu yang kita lihat. Secara gratis umat Islam ketika membuka Al-Quran diberitahu oleh Allah bahwa bulan pernah terbelah. Tidak perlu mengeluarkan dana sampai 100 juta. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tapi orang Amerika tahu itu, bahwa bulan memang pernah terbelah, dan dia juga tahu bahwa
Al-Quran itu satu hal yang benar dia tahu, tapi justru timbul kedengkian di dalam hati mereka. Timbul kedengkian karena kebenaran Al-Quran itu, maka mereka ingin menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Maka dicanangkanlah oleh orang-orang apa yang disebut dengan war against terrorism, perang global terhadap terorisme. Itu semata-mata untuk menjauhkan umat Islam dari ajarannya. Maka di dalam surat Al-Buruj ayat 85, Allah menceritakan tentang sekelompok orang yang disiksa dengan kejam. Mereka dibakar hidup-hidup di dalam parit-parit yang menyala dan membara oleh pembesar-pembesar Najran dari Yaman. Apa yang melatar belakangi mereka disiksa dengan sangat kejamnya, kita lihat di dalam surat Al-Buruj ayat 4-8. Kutila ashabul ukhdud, binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. An-nari zatil waqud, yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar. Idhum alaiha qud, ketika mereka duduk-duduk di sekitarnya, mereka menonton. Para pembesar Najran itu menonton. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Wa man aqamu minhum illa yu'minu billahil azizil hamid, dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Jadi karena iman, karena kebenaran yang mereka amalkan. Jadi dikisahkan di dalam ayat tersebut sekelompok orang itu disiksa lantaran mereka beriman kepada Allah. Lantaran ada iman di dalam diri mereka, maka mereka disiksa dengan sangat luar biasa kejamnya, yaitu mereka dimasukkan dalam parit yang membara. Kita lihat juga di dalam Sirah Nabawiyah ilmu Ibnu Hisham. Diceritakan ketika Muhammad Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira. Di Gua Hira itu Rasulullah didatangi Jibril dalam wujud aslinya, menyampaikan wahyu yang pertama pada Rasulullah. Pada saat itu Muhammad Rasulullah begitu ketakutan sampai-sampai badannya menggigil. Maka Khadijah istri beliau mengajak untuk menemui pamannya Waraqah bin Nawfal, seorang pendeta Nasrani yang alim. Waraqah berkata kepada Rasulullah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh engkau adalah nabi untuk umat ini. Sungguh telah datang kepadamu malaikat Jibril yang dulu pernah datang kepada Musa alaihissalam. Sungguh engkau pasti akan didustakan, akan diganggu, akan diusir, dan akan diperangi. Kita lihat dari kisah itu bahwa Rasulullah yang baru saja akan menyampaikan kebenaran kepada manusia, tetapi sudah dapat dipastikan bahwa Rasulullah akan mendapatkan tantangan yang keras dan permusuhan yang keras dari para pendukung kebatilan itu, dari orang-orang musyrik, dari orang-orang kafir. Kita lihat di dalam surat Al-Anfal ayat 30, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir memikirkan daya dan upaya, memikirkan makar terhadapmu, untuk menangkapmu, untuk memenjarakanmu, untuk membunuhmu, untuk mengusirmu. Mereka memikirkan makar dan Allah menggagalkan makar itu. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Maka semua ini menjadi pelajaran buat kita sebagai orang-orang yang beriman, bahwa ketika kita berpegang teguh kepada keimanan kita, kita akan mengamalkannya. Kita akan menjalankan kehidupan kita dengan apa yang diajarkan oleh agama kita, oleh dinul Islam. Maka pasti akan mendapat tantangan yang hebat. Tapi dengan kita menjalankan syariat Islam itu sajalah kita akan mendapatkan sukses di dunia ini dan sukses di akhirat kita nanti. Untuk itu saya mengajak kepada kita semua untuk sama-sama kita menjalankan kehidupan kita dengan ajaran yang dari agama kita, syariat Islam. Mudah-mudahan Allah menolong kita. Barakallahu fiikum wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum
min makirina wa ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Ya ayuhan nas usikum wa ayyana bi taqwa faqad fatal muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ansur man nasara din wa khzul man hajala muslimin wa ja'al umma badana hadiya amanatan mutmainah wa sallallahu ala muslimin. Allahumma ighfir warhamil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadah Allah inna Allah maghfiratu wa rizqan wa quluban wa hamin masya'un qadim wa yazkuruna rabbana wa ta'ala wa